Justru saya berbalik. Ini KPK kok udah berani lawan Jokowi. Ya, jadi jangan melawan Jokowi. Jawabannya adalah menurut Bung Said? Nah, Mohon diulang lagi, Pak. Mohon diulang lagi. Enggak, tadi Bang Said dulu ini nggak mau ngomong Jokowi, ikut lagi ngomong Jokowi kan gitu loh. Jadi Anda yang merekonstruksi seakan-akan kami berpikir ya kan tadi Abang bilang semua kan Abang kita semua kan tadi dengerin dulu. Pimpinan KPK itu di zaman Pak Jokowi. Saya katakan ya, tapi kan kasus ini kan enggak. Bahwa memang dia polisi aktif. Dari Anda merekonstruksikan pemikiran Anda kepada kami. Diintervensi oleh Trunojoyo karena polisi aktif kan itu Abang yang sampaikan. Enggak, tapi kan saya katakan. Ya kan itu Abang yang sampaikan kan. Oke. Selanjutnya langsung Bung Norman dari relawan Pak Jokowi, silakan. Iya, saya mau tanya sama abang kita ya. Kita sepakat memberantas korupsi. Pertanyaan saya, itu KPK itu di setiap daerah sudah ada cabangnya apa bagaimana? Nggak ada. Nggak ada kan? Ya. Berarti nggak efektif dong. Jangan nanya ke sini efektif dong. Jaksa atau KPK? Kalau jaksa kan di setiap kabupaten sudah ada. Ya, jadi kalau pemberantasan KPK itu sebenarnya spesialis yang unik-unik aja. Bahkan juga hasilnya juga tidak memuaskan dibandingkan dengan jaksa sekarang ini. Boleh saya jawab nggak Pak? Nanti dulu belum selesai. Siap. Ya. Jadi pertanyaan saya, ini bagaimana sistem kerjanya KPK di daerah? Saya pikir kalau udah punya cabangnya mungkin sama dengan jaksa. Nah, saya beranggapan KPK itu spesialis khusus saja lah. Nggak usah ke daerah-daerah. Biarkan jaksa yang berperan. Maka jaksa itu kan sekarang itu dipersenjatai kan, tentara dan tapi jangan kesini dong, ini kan bukan KPK. Ya, penyambung ke sana. Oke, ya. Itu aja dulu pertanyaannya. Ya, saya jawab sedikit Bapak. Jadi pasal 11 Undang-Undang 30 tahun 2002 mengatakan bahwa KPK itu hanya berwenang untuk melaksanakan satu kerugian keuangan negara. Lagi-lagi nih ya, urusan kerugian keuangan negara yang harusnya bukan korupsi nih, karena seluruh dunia nggak ada ngomongin kerugian keuangan negara. Yang minimal 1 miliar. Minimal 1 miliar. Jadi kalau korupsi 500 juta nggak ada masalah ya? Bukan Pak, kalau suap nggak ada minimalnya. Jadi kalau suap nggak ada minimalnya, tapi kalau terkait dengan kerugian keuangan negara harus minimal 1 miliar. Kedua, terkait dengan penegak hukum. Jadi memang KPK itu didesain untuk penegak hukum, untuk hakim, polisi, jaksa dan lain-lain. Karena preambelnya Undang-Undang 30 tahun 2002, 3199 20 2001 kan lahirnya pada saat reformasi Pak Said. Karena tidak efektifnya lembaga penegak hukum lain, maka dibentuklah lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu lahirnya dari zaman reformasi. Karena kita kan tahu lah mengalami bagaimana kemudian Orde Baru, reformasi dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu menimbulkan keresahan masyarakat, gitu loh. Jadi harus menimbulkan keresahan masyarakat yang membuat masyarakat itu apa-apa nih gitu. Jadi ada batasan-batasan di KPK yang memang dia nggak bisa, misalnya korupsi kecil-kecilan gitu ya, kayak Desa. Kades, kepala desa. Kades, tapi yang kecil-kecilan nih Pak, yang 100 juta gitu ya, yang 10 juta gitu tuh nggak bisa Pak. Nggak bisa. Kecuali dia suap ya Pak ya. Suap boleh. Suap itu unlimited, jadi sekecil 1.000 rupiah pun kalau misalnya itu, karena suap itu sebenarnya jantung korupsi itu di suap Pak. Karena dari suap kemudian kayak contoh misalnya Harun Masiku, suapnya itu kan nggak seberapa, makanya banyak orang meributkan sampai sekarang kan. Di persidangan juga kemarin kita lihat bahwa itu nggak ada kerugian keuangan negaranya, itu nggak ada kerugian keuangan negara. Bukan, karena suap itu merusak jantungnya demokrasi. Pemilihan umum yang sekian ratus triliun itu habis, itu sia-sia karena suap. Karena ketika kita suap kita nggak perlu menang pemilu Pak Said. Di bawahnya sedikit gratifikasi kan? Iya, di bawahnya gratifikasi. Nah, undang-undangan nikahan berapa 1 juta dilaporkan. Fraud. Di bawahnya suap tuh gratifikasi. Oke. 1 juta pun kena. Oke. Jadi kalau misalnya kita membandingkan KPK dengan kejaksaan ataupun kepolisian, memang nggak apple to apple. Jadi karena memang ininya naturnya berbeda. Jadi jenis
jenis kejahatannya memang Bukan berbeda. besar. Pernyataan yang jujur, efektif mana Pak? Nggak bisa dihitung seperti itu, Pak. Ini dia keluar konteks tapi. Dua binatang yang beda kan. Tapi kita kembali ke konteks yang lagi satu ya. memang Keluar dari konteks. Jadi gini, bahwa apa yang kemudian tadi disampaikan OTT itu tidak bisa diintervensi. Katakanlah kita bicara soal itu, oke? OTT tidak bisa diintervensi. Lalu kemudian kita masuk ke Sumatera Utara. Di sana kemudian ada Kadis PUPR-nya. Itu pun tidak sengaja dalam tanda kutip ya, betul ya? Bukan tidak sengaja, Karena tapi setelah diurut kacang, setelah diurut ketemu dia. kepala ularnya ditangkap, buntut ularnya rupanya entah itu Pak Pertanyaan saya Kadis, begini. entah itu Pak Oke. Gubernur, entah itu Pak Wali Kota, kita nggak pernah tahu. Ketika ini punya kaitan ke hal yang sensitif, Sumatera Utara, kaitan ke Pak Jokowi karena mantunya jadi gubernur di sana. Apakah ketika KPK itu kemudian melakukan operasi tangkap tangan, berpikir ke arah sana? Saya pikir enggak. Kalau teman-teman Enggak. di level penyelidik, saya Ya jamin enggak, sih, kan Pak. logikanya kan dibangun begini. Ketua KPK yang sekarang itu waktu dia terpilih polisi aktif. Sekarang sudah pensiun 29 Juni lalu. Lalu karena dengan latar belakang dan lain sebagainya dianggap bahwa ini bagian dari titipan Pak Jokowi. Oke, untuk mengintervensi kasus-kasus yang ada di KPK. Nah, ketika tadi Aiman coba memperdalam tadi, maksudnya kalau memang itu kita sambungkan bahwa ketua KPK atau pimpinan KPK itu semua orang Pak Jokowi, kenapa bisa masuk sumut? Nah, kalau bisa masuk sumut, kan begitu ya? Kalau bisa masuk sumut, berarti secara logika orang yang berasumsi bahwa pimpinan KPK di bawah Pak Setio ini itu bagian dari titipan Pak Jokowi kosong. Kosong itu gitu loh. Jangan juga nggak akhirnya sesimpel membangun itu. narasinya seolah-olah bahwa ini semua diatur oleh Pak Jokowi kan Nggak gitu loh. sesimpel itu, Bos. Kan begitu. Saya justru sebalik. Bener nggak? Nggak, saya mau tanya ini. Betul nggak? sesimpel itu. Gini, Nggak mau saya izin ya. politik. Kalau gitu Iya, nggak, ini bukan politik. Saya yang jawab ya, Iya. Pak ya. Iya. Orang semua itu berpikir bisa mengintervensi KPK. Nggak cuma sekarang, kemarin-kemarin juga. Nggak cuma di rezim ini, rezim yang lalu-lalu juga. Tapi yang mau saya tegaskan satu aja, Pak. Kalau memang seindah itu mengintervensi KPK, Seindah itu. maka kasus bansos itu nggak akan lahir. Karena rezimnya pada waktu itu. Karena bansos lahir di rezim yang saat itu sangat kuat-kuatnya. Maka Firly nggak akan pernah jatuh. Karena sebegitu kuatnya Firly. Maka hari ini misalnya nggak mungkin bisa KPK operasi tangkap tangan di Sumut. Jadi faktor X errornya itu pasti selalu ada, Pak. Oke. Saya nggak ngomong bahwa KPK nggak bisa diintervensi atau Oke. KPK itu bersih sejuta Oke, persen. silakan Bung Said. Justru gini, saya pikir tidak ada satu konstruksi apapun pemikiran kami menyatakan ini tangkap tangan ini adalah perintah intervensi Jokowi. Tidak ada konstruksi itu. Justru saya berbalik, ini KPK kok udah berani lawan Jokowi. Ya, jadi jangan melawan Jokowi. Jawabannya adalah menurut Bung Said? Nah, Mohon diulang lagi Pak, mohon diulang lagi. Enggak, tadi Bang Said dulu ini nggak mau ngomong Jokowi, ikut lagi ngomong Jokowi kan gitu loh. Jadi Anda yang merekonstruksi seakan-akan kami berpikir Ya kan seperti tadi itu. Abang bilang Bukan. semua kan abang kita semua kan tadi dengerin dulu. pimpinan KPK itu di Bu, zaman Pak saya Jokowi. katakan, ya tapi kan orang kasus ini Jokowi, kan enggak. bahwa memang dia polisi aktif. Dari Anda merekonstruksikan Mudah pemikiran diintervensi- Anda kepada kami. Diintervensi oleh Truno Joyo karena aneh. polisi aktif kan itu Enggak, abang yang sekarang. sampaikan. Enggak, tapi kan saya katakan. Ya kan itu abang yang sampaikan kan, Ya, betul kan? enggak, tapi kan itu adalah tentang Ya, itu KPK, bukan konstruksinya, kasus Bang. umum. Kalau abang tanya konstruksi itu konstruksi Bukan. pemikiran abang itu konstruksi tadi. pikiran saya bahwa Iya. Jokowi melemahkan KPK. Dari mana Tapi dalam melemahkannya? itu kan Karena benar. beberapa poin Saya kan udah juga jelaskan Jokowi tadi. itu. Pertanyaan saya begini, Sekarang gitu loh. lemah pun ternyata melawan. Nggak ada Oke. pelemahan KPK Melawan. dari zaman Jokowi. Udah ada. Pertanyaan Dari dari Bung Jokowi. Said, Nah. bahwa KPK berani melawan Jokowi Ya, yang sebelumnya dipikirkan bahwa KPK adalah bagian dari kekuasaan Oke. Jokowi. Apa Ya, begini, jawabannya? Pengennya begitu, kan pecah-pecah aja Bang Said itu kan. Jadi Enggak, kalau misalnya Bang sekarang Said pengennya- bertanya. Silakan Bang ngomong Said aja. ber- Kan Bang tugas Said Anda memang bertanya. selalu untuk memotong pemikiran. Bang Bukan. Said bertanya. Abang berani sendiri lawan coba- Jokowi gitu loh. coba untuk Bertanya dia. menafikan apa yang abang sampaikan Ada sendiri, apa Bang. kok berani Gitu loh. lawan Jokowi? Jadi Gitu seakan-akan maksudnya. Kan gitu loh. kita digiring seakan-akan Kan abang yang ini instruksi menyampaikan. Jokowi.
Ya kan sejak awal abang yang menyampaikan ini pimpinan otaknya KPK. cuma Jokowi doang orang kan ini. abang yang bicara Nggak ada orang Jokowi. lain satupun. Enggak Abang yang gitu. bicara Jokowi kok. Jawabannya apa Bung saya tadi? Gitu. Kenapa KPK? Gimana dipotong terus? Oke. Ya enggak, saya Kalau Anda nggak bisa Iya. moderator ya stop aja. Iya. Selang. bukan diakui juga dong bahwa konstruksi pemikiran Iya, tapi- KPK tadi dibangun, Betul. dibilang polisi aktif, Betul, fakta bahwa itu zaman iya, Pak betul, Jokowi, Jokowi pimpinannya semua melemahkan Jokowi, KPK kan gitu clear. loh. Berarti kan Tapi memang cara lemah konstruksi pun sekarang pemikiran itu melawan. abang bangun gitu loh. Gitu loh. Jangan juga akhirnya dipungkiri kalau abang Saya itu beri sampaikan kesempatan. sejak Jangan- awal. ya, jangan- Saya mendengar. Ayo bang, ayo Sekarang lanjut, gini. lanjut bang. Karena ini hal yang baru. Nah, tadi menyatakan OTT itu tidak rancang khusus OTT. Bahwa ada petugas KPK di seluruh Indonesia. Oke, clear ya? Betul Pak, seluruh Indonesia. Ya, seluruh Tugas Indonesia. KPK ada di seluruh Indonesia. Kebetulan yang Sumatera Utara ketemu OTT. Oke, jadi tidak ada target bahwa itu untuk semua gubernur dan untuk kepala dinas. Bahwa Jadi gini Pak, nggak ada target, maksudnya gini, belum tahu kita nanti ya, malam itu saya mau nangkap siapa. Dan Betul. ada target. Betul. Ya, kan, enggak dengarkan dulu kata-kata saya. Ya, Bapak ini udah tidak ada target, tidak tahu yang ditangkap kan PMK. Jadi sekarang artinya KPK tidak memilih wilayah manapun. Kalau pun ada di Solo pun didatangi. Betul. Ya kan jadi artinya mudah-mudahan KPK betul demikian kan. Nah, Betul, Pak. jadi maksud saya sekarang dipastikan tidak ada intervensi Jokowi kepada KPK sampai OTT. Sampai OTT nggak Oke, ada. clear ya? Oke. Oke. Nah, sekarang kenapa saya kan dari awal tidak pernah menyatakan bahwa ada intervensi Jokowi terhadap Sumatera Utara. Saya nggak pernah menyatakan. Nah, justru saya di pikiran saya berani KPK sekarang masuk Sumatera Utara. Tapi kebenaran itu pemikiran saya cabut lagi karena ternyata belum tentu itu utusan untuk Sumatera Utara. Hanya kebetulan ketemu OTT Sumatera Utara. Bukan kebetulan Nah, Pak. kebetulan Maksudnya, lah. Kejadiannya seperti itu. Ya, oke. Sprint lidik itu ada di seluruh, Iya, maksud saya, dari Aceh maksud sampai saya. ke Papua. Kebetulan kejadian OTT di Kalau Sumatera kebetulan tuh Utara. kayak KPK lagi jalan-jalan Ya, gitu, ya. gitu loh. Enggak gitu. Jadi maksud Terus saya gimana Bung Said? Bung Aiman, saya mau balik ke tema kita. Nanti sebentar. Nah, Nanti saya berikan kesempatan. Silakan. Jadi sekarang mari kita jernihkan semua. Saya akan kembali bahwa jangan selalu ya mudah-mudahan KPK betul berada di jalan yang benar gitu Amin, kan. ya Allah. Nah, mudah-mudahan demikian gitu kan. Akhirnya tidak ada boleh yang mengintervensi. Faktanya KPK masuk Sumatera Utara yang wilayah merah. Oke. Ya kira-kira begitu kan. Jadi nggak usah lagi nih mudah-mudahan KPK masuk lagi wilayah kampungnya presiden. Solo. Nah, kampungnya kota-kota partai masuk semua ya. Kira-kira begitulah. Nah, jadi maksud saya mudah-mudahan kasus Sumatera Utara mengembalikan marwah KPK kembali. Itu. Ya. Oke. Amin. Nanti saya berikan kesempatan. Kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Nanti saya-